Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan perihal kapur dan jahe. Apa maksud dan hikmah dari penyebutan kedua benda itu dalam Al-Qur'an? Berikut ini penjelasannya. Pertama, mengenai kapur, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang baik mereka akan minum dari piala yang campurannya adalah kapur. Surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan ayat 5. Pertama-tama kita lihat dari segi akar kata. Maka kata kafur berasal dari kafara yang berarti menutup atau menekan. Jadi maksud dari kafur dalam ayat ini ialah meneguk minuman kapur atau kamper akan membawa akibat jadi dinginnya hawa nafsu kebinatangan. Hati orang-orang mukmin muttaqi akan disucikan dari segala pikiran kotor dan mereka akan didinginkan dengan kesejukan irfan ilahi yang mendalam. Mereka yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan minuman yang akan mensucikan hati, pikiran dan niat mereka. Jadi ayat ini mengindikasikan bahwa orang-orang tersebut telah meminum dari suatu piala atau cangkir yang telah meluputkan atau menghindarkan dari segala hal yang bersifat duniawi serta berpaling kepada Allah dengan segala ketulusan sehingga kecintaan mereka kepada dunia telah mendingin sama sekali. Semua emosi atau perasaan manusia ditimbulkan oleh bayangan pikiran hati, dan jika hati sudah surut menjauh dari segala pikiran yang tidak patut, maka perasaan-perasaan buruk itu pun akan berkurang sampai akhirnya hilang sama sekali. Jadi dalam ayat tentang kapur barus itu, Allah Subhanahu wa taala bermaksud menyampaikan bahwa mereka yang sepenuhnya mengarahkan perhatiannya kepada Allah akan melepaskan segala nafsu dan hatinya akan mendingin terhadap segala urusan duniawi, di mana perasaan emosi mereka ditutupi atau ditekan sebagaimana benda berbau ditekan oleh kapur barus. Kemudian mengenai jahe, Allah taala berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di sana mereka akan diberi piala minuman yang campurannya adalah jahe. Surah Ad-Dahr atau surah Al-Insan ayat 17. Dari segi akar kata, kata zanjabil merupakan kata majmuk, yaitu paduan kata zana yang artinya naik dan jabal yang artinya gunung, sehingga zanjabil berarti ia mendaki gunung. Zanjabil atau jahe itu sangat berfaedah guna membangkitkan suhu badan panas secara alamiah, sehingga maksud dari zanjabil di sini adalah memberi kekuatan dan membangkitkan suhu panas dalam badan yang lemah, sehingga orang itu mampu mendaki ketinggian yang terjal. Kedua ayat ini yang di dalamnya kata kafur dan kata zanjabil disebut dimaksudkan memikat perhatian kepada kedua tingkat yang orang mukmin harus lalui untuk meraih kemajuan rohani. Dari tingkat rendah sebagai budak nafsunya ke ketinggian budi pekerti dan ketakwaan. Seperti seseorang yang baru saja sembuh dari suatu penyakit yang meracuni dirinya, maka pemulihan kesehatannya harus melalui dua tahap. Tahap yang pertama, unsur-unsur beracun di dalam tubuh telah ditekan, berbagai kecenderungan yang berbahaya telah diperbaiki, dan kondisi yang merugikan telah ditinggalkan. Seperti badai yang mengamuk telah diteduhkan. Namun, semua anggota tubuh masih lemah dan tidak mampu bergerak dan melakukan apapun yang membutuhkan tenaga. Oleh karena itu, dibutuhkan tahap kedua. Tahap kedua adalah ketika kesehatannya telah pulih kembali, tubuhnya mulai bertenaga, dan karena itu ia sudah merencanakan akan melakukan pekerjaan dan tugas-tugas berat sehingga meraih keberhasilan yang tinggi. Seperti itulah juga orang-orang soleh akan minum sejenis minuman yang dibubuhi unsur jahe, sehingga kondisi kerohanian mereka mencapai puncak kekuatannya untuk menggapai puncak-puncak yang tinggi.
melaksanakan tugas-tugas yang berat, serta memperlihatkan pengabdiannya di jalan Allah yang Maha Agung. Sifat dasar dari bahan jahe yang menguatkan panas badan dan memperbaiki pencernaan, unsur tersebut akan menguatkan seorang yang lemah dan menimbulkan kehangatan dalam dirinya, akan memungkinkan ia memanjat gunung yang tinggi. Tujuan daripada kedua ayat yang berkaitan dengan kapur barus dan jahe tersebut adalah untuk mengindikasikan bahwa ketika seseorang menjauh dari nafsunya dan mendekati kesalehan, maka kecenderungan beracun dalam dirinya akan ditekan seperti halnya kapur barus yang bisa menekan bau busuk yang meracuni. Ketika unsur-unsur beracun sudah ditekan dan kesehatan mulai dipulihkan, tahap berikutnya adalah menguatkan tubuh si pasien dengan minuman yang mengandung jahe. Minuman ini merupakan perwujudan dari keindahan ilahi yang menjadi makanan yang menghidupkan kalbu. Ketika seseorang dikuatkan dengan perwujudan ini, maka ia akan mampu mendaki ketinggian yang luhur dan melaksanakan tugas-tugas berat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali kalbu dihangatkan oleh api kecintaan ilahi. Gambaran itulah yang dimaksudkan dari penggunaan dari kata kapur dan jahe dalam ayat-ayat tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggunakan kata kapur yang berkonotasi penekanan dan jahe atau zanjabil yang berkonotasi pendakian tempat yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.